Ya, kita juga ada informasi lain ini dari Tuban, Jawa Timur, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, Alfat, di Desa Sumur Geneng. Ini sebuah desa kecil di Tuban, Jawa Timur yang menjadi viral karena berubah nama, julukannya jadi Desa Miliarder. Jadi desa dan kampung miliarder. Ini Iya. karena memang warga yang di sana awalnya adalah profesinya sebagai petani, petani tulen sebenarnya, kemudian mendadak kaya pemirsa. Karena masing-masing warganya kemudian langsung memborong mobil baru setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Rezeki nomplok, kita lihat informasinya. Video yang merekam iring-iringan belasan mobil baru dari dealer satu persatu tengah mengantri masuk ke satu desa kecil di Tuban, Jawa Timur, viral di media sosial. Kiriman mobil dari dealer ini bukan nyasar, tapi memang untuk mengantar pesanan mobil baru dari para petani yang kaya mendadak di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Desa ini memang mendapat julukan baru sebagai kampung miliarder setelah warganya mendapat pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan kilang minyak Grassroots Refinery yang melibatkan Pertamina dan Rosneft, perusahaan asal Rusia. Tidak main-main, total ada 225 warga yang mendapat biaya ganti rugi lahan dengan besaran rata-rata 8 miliar rupiah per warga. Namun ada beberapa yang juga mendapat ganti rugi lahan hingga 20 miliar rupiah. Ya, Sumur Geneng ini termasuk desa yang kena penlock Pertamina itu. Jadi untuk ganti ruginya, uang itu digunakan untuk beli mobil, terus rehab rumah, dan beli tanah lagi. Sejauh ini sudah ada berapa warga Pak yang membeli mobil kira-kira? Sekitar ada 170-an, sekitar segitu. Alhasil, warga kompak membeli mobil baru dari dealer di kota Surabaya. Seperti Siti Nurul yang juga membeli 4 mobil baru. Namun tak hanya mobil, ia juga menyisihkan untuk keperluan orang tuanya dan investasi lainnya. Dengan adanya kilang minyak ini, saya bisa membuat usaha dan alhamdulillah juga bisa untuk kendaraan juga. Langsung untuk usaha, saya investkan juga. Dan saya tanamkan modal dan dari situlah kehidupan sehari-hari saya alhamdulillah agak membaik dan bisa juga saya membangun TPA yang ada di sana alhamdulillah juga dan bisa daftarkan ibu ke rumah Allah yang pertama alhamdulillah sekali. Saya beli 2 mobil untuk penumpang dan 2 mobil untuk kerja yaitu L300 sama Grand Max. Yang satunya saya masukkan ke pabrik, yang satunya untuk keseharian. Lain halnya dengan warga miliarder baru lainnya, Solihah, yang lebih berorientasi pada masa depan pendidikan anaknya dan juga investasi. Dari pembebasan lahan itu dapat berapa Bu kira-kira Bu? Dapat 4,5 M. Bu, itu digunakan untuk apa saja Bu? Digunakan untuk satu investasi tanah, reksadana, sama obligasi. Jadi yang selebihnya itu dibuat modal usaha mebel. Ada sebagian untuk pendidikan anak, jadi kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Adapun mayoritas lahan yang dibebaskan di Desa Sumur Geneng ini merupakan ladang kosong. Tanah warga dihargai dengan rentang Rp600.000 hingga Rp800.000 per meternya, jauh lebih tinggi dari harga jual pasaran. Itulah mengapa uang pembebasan tiap warga bisa mencapai miliaran rupiah. Ya, rejeki memang tidak kemana. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono, TV One mengabarkan. Coba kita jadi warga Sumur Geneng ya. Langsung jadi miliarder mendadak nih ya. Masing-masing dapat 8 miliar rata-rata ya. Tadi kalau Ibu Solihah dapat 4 miliar. Ada yang dapat, ada yang sampai 20 bahkan kadang. Ada yang 20 M. Iya. Berarti beda-beda tiap orang tapi sama-sama M-an ini ya. Nanti kita sebenarnya pengen ya. coba untuk menyapa salah satu warga yang kemudian menjadi viral, orang kaya mendadak. Dan sudah tersambung belum ya? Oke, sudah tersambung sepertinya dengan Ibu Solihah yang menjadi salah satu warga di Desa Sumur Geneng yang menjadi kaya mendadak. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Solihah.
selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sekarang kayak banyak senyum-senyum nih. Lebih sumringah Lebih senyumnya sumringah. nih. Bisa diceritakan Bu, awalnya Bu. Kemudian tadi disebutkan di berita sebelumnya dapat 4 miliar sekian begitu ya? 4,9 M, Ibu. Oke. Ibu menjual berapa luas lahannya Bu? Sekitar 7.000 kurang sedikit. Itu lahan yang kena pembebasan. Oke, itu lahan milik keluarga Ibu sebelumnya? Itu lahan hasil dari pemberian orang tua. Oh, tapi awalnya sudah ada pembicaraan sejak berapa waktu yang lalu, Bu? Mungkin beberapa bulan yang lalu sebelum Ibu tahu kalau ini akan ada pembebasan lahan dari perusahaan itu, Bu? Iya. Itu dulu pernah ada, jadi sekitar 1 tahunan itu akan ada pembebasan lahan begitu. Jadi sebelumnya saya kan petani. Selain saya petani, saya juga mengajar gitu kan. Oke, dapat 4,9 miliar. Tadi dikatakan untuk menambah usaha mebelnya, untuk obligasi, untuk reksadana tadi ya disebutkan ya. Untuk beli-beli barang ada Bu, kayak warga yang lain Bu? Untuk beli barang, alhamdulillah saya menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ada warga yang beli mobil, itu saya cukuplah mobil bekas. Cukup untuk anak saya kalau kuliah dari Surabaya untuk PP. Mobil bekas tapi berapa Bu? 5? Oh, satu, Banyak cukup ya? satu. Satu aja. Sesuai kebutuhan Satu. tadi kan Ibu Kholiha bilang ya. Ibu tapi Iya. ini kan informasinya Ibu sudah dapatkan dari 1 tahun yang lalu. Berarti semenjak kurun waktu 1 tahun lalu sampai dengan saat ini Ibu langsung mempunyai mindset, oh harus ada manajemen keuangan yang seperti ini nih karena kita akan mendapatkan uang segini banyak. Itu sudah disusun berarti ya Bu ya dari setahun lalu ya Bu ya? Alhamdulillah sudah ada planning sebelumnya, jadi saya harus mengamankan aset tersebut untuk anak-anak saya ke depannya, begitu. Jadi selain saya untuk investkan di reksadana, itu saya ada sebagian ke obligasi, ORI 19 itu kebetulan. Ada juga yang untuk perumahan, beserta pekarangan itu rencana juga mau saya investkan untuk kontrakan kalau memang itu proyeknya sudah berjalan gitu. Ini kan tidak hanya Ibu ya, total katanya ada 225 warga yang mendapat pembebasan lahan. Iya betul. Nah, Betul. mungkin tidak semua nih punya pengetahuan Keuangan. investasi seperti Ibu ya. Betul. Dari pengetahuan Ibu, seperti apa nih kalau sebagian besar warga di sana menghabiskan atau uangnya. menggunakan uangnya? Iya. Mayoritas warga Sumur Geneng itu menggunakan hasil dari pembebasan lahan itu untuk membeli tanah kembali. Jadi mayoritas kan petani, jadi banyak yang dibelikan untuk investasi tanah kembali. Dan banyak juga yang dari teman-teman saya yang kebetulan dekat dengan saya ataupun famili saya, itu saya arahkan untuk investasi yang lebih aman, yaitu ke reksadana ataupun ke pokoknya yang lebih aman lah untuk dibelikan lahan yang prospek gitu maksudnya. Iya, tapi video yang viralnya ini kan Bu sebetulnya menunjukkan iring-iringan ada mobil banyak yang dibeli diarahkan ke sana. Nah itu tetangga-tetangga di sana yang mungkin banyak beli mobil, ini Ibu sempat dengar nggak mau digunakan untuk apa, kebutuhannya apa, kenapa membeli mobil sampai satu orang bisa 6-7 mobil mungkin, cukup banyak sekali. Gimana Bu? Iya, memang di sini banyak juga Mbak ya. Satu orang itu beli 4, minimal itu 3. Oh, minimal Cuma 3. saya sendiri tuh yang satu aja sudah bekas. Nah itu kan saya tahu itu ada yang mau dibuat sewa untuk di proyek, ada yang untuk anaknya, atau yang hanya sekedar untuk angkutan biasa. Bu, ini kan sudah viral nih, se-Indonesia Bu nonton Bu. Kampungnya jadi kampung miliarder. Nah, di sana ada pengamanan khusus nggak? Misalnya ya dari kepolisian, karena kan kita mengantisipasi juga nih, ada orang-orang yang memanfaatkan misalnya. Warga di sana meminta pengamanan khusus nggak? Takutnya ada apa-apa, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada. Kebetulan di Sumur Geneng ini adalah desa yang aman. Kalau secara pengamanan khusus itu tidak ada, tetapi di sini Babin Kamtipmasnya itu sangat kooperatif sekali, dan bapak-bapak polisi itu seringkali standby di Balai Desa Sumur Geneng, itu yang saya tahu.
Baik, selamat ya Bu ya sekali lagi ya. Semoga nanti Terima investasinya kasih. menguntungkan ke depannya Nah. yang sudah Ibu investasikan. Alhamdulillah. Salam buat Amin. warga yang lainnya, mudah-mudahan kita kecipratan juga nih. Makasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang.